pesan dan kesan saya selama dimentorin Bapak Muchtar Yusuf. Alhamdulillah selama ini kendala-kendala yang saya hadapi ketika budidaya melon itu ada solusi cepat. Jadi ketika bagi pemula seperti saya mengalami kendala dalam budidaya melon, itu insya Allah ketika dimentorin oleh yang sudah berpengalaman itu akan lebih mudah dalam menjalankan budidaya melon. Seperti itu, Pak. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari Dusun Pendem, Sumberjo, Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Tanam pertama itu di bulan Januari, Pak, 2023. Ini tanam yang ketiga. Iya, panen yang ketiga. Kalau untuk jenis yang sekarang, Golden Aroma, baru yang pertama kali nanam. Tanam pertama itu Sweetnet, yang kedua itu Intanon, Pak. Populasi keseluruhan itu 617 pohon. Untuk yang pertama dan kedua itu diambil supplier buah ke Jakarta. Jadi ngambil ke sini, terus diseleksi grade A, grade B, sama grade C, habis itu baru ditimbang, diambil. Harga jualnya kemarin per kilonya grade A itu 19.000, Pak. Iya. Grade B nya diambil juga. Harga selisih 2.000, 17.000 kemarin. Itu income sama Sweetnet sama? Selisih 1.000, lebih mahal Sweetnet. Kalau Sweetnet sama Intanon rata-rata itu masih di bawah 1 kilo, Pak. Masih, ya, tonase untuk berat rata-rata per buah itu 800-900 gram. Jadi belum ada 1 kilo. Yang 1 kilo up itu cuma 1-2. Untuk yang hasilnya bisa 1 kilo up, yang Golden Aroma ini. Sebelumnya itu sering nonton di YouTube, di Muchtar Yusuf Tani Milenial. Kalau target sih per pohon 1 kilo itu udah alhamdulillah, Pak. Artinya bisa 600 sampai 700 kilo itu insya Allah sudah bagus. Dapat ya? Iya, insya Allah dapat. Kalau pertama kali itu dulu saya nonton YouTube-nya Pak Muchtar Yusuf. Habis itu di sana kan ada petani mitra. Terus saya menghubungi kontak yang ada di channel YouTube beliau. Alhamdulillah dari obrolan awan itu nyambung. Setelah itu saya bergabung ke petani mitra di bawah bimbingan Pak Muchtar Yusuf. Tapi selama ini memang saya belum pernah bertemu sama sekali. Jadi melalui online, melalui WhatsApp. Setiap ada kendala saya konsultasi sama beliau dan alhamdulillah ada solusi untuk kendala-kendala yang saya alami dalam budidaya. Kendala yang paling berarti dalam budidaya melon hidroponik ini yang saya alami itu di busuk batang, Pak. Jadi busuk batang itu
bermula dari pangkal batang, nanti kalau tidak segera diantisipasi biasanya batang itu kering dan mati. Untuk Penanganannya kita olesi dengan obat jamur. Jadi di pangkal batang yang terkena jamur busuk batang itu kita oleskan obat jamur sampai merata ke permukaan yang terserang busuk batang. Kalau perbandingan dengan lahan terbuka, itu yang saya alami itu paling berat di pengolahan lahan. Kalau untuk di tanah itu memerlukan waktu yang cukup lama, tenaga yang cukup ekstra, dan biaya yang cukup lumayan. Selain itu, ketika di tanah nanti ada pengendalian rumput atau gulma, itu juga menjadi kendala. Kalau di hidroponik itu sebenarnya juga banyak kendala, cuma ketika kita bisa mengantisipasi itu lebih mudah penanganannya dibandingkan dengan di tanah. Selain itu untuk perputaran rotasi tanam itu bisa lebih cepat dibandingkan di tanah. Ketika sudah panen kita bersihkan, kita bisa lanjut tanam ke berikutnya. Seperti itu. pemberian nutrisi. Kalau pemupukan lebih mudah juga karena kita cuma mengecek air nutrisi setiap hari. Kalau saya yang biasa saya lakukan setiap pagi itu saya cek ppm-nya dan juga pH-nya. pH-nya kalau di sini kebetulan pH-nya tinggi 8 lebih, itu biasanya saya turunkan di angka 7. Untuk ppm kita mengikuti usia dari melon tersebut. Kalau untuk menurunkan pH itu banyak ininya yang bisa dipakai. Salah satunya itu bisa menggunakan asam nitrat, asam fosfat, atau enggak menggunakan pH down. Untuk panen saat ini kita bermitra dengan Labik Farm, dengan Bapak Muhtar Yusuf, dan insya Allah untuk panenannya diambil dari beliau. Di harga berapa? Di harga 25 per kilo. Pesan dan kesan saya selama dimentorin Bapak Muhtar Yusuf, alhamdulillah selama ini kendala-kendala yang saya hadapi ketika budidaya melon itu ada solusi cepat. Jadi ketika bagi pemula seperti saya mengalami kendala dalam budidaya melon, itu insya Allah ketika dimentorin oleh yang sudah berpengalaman itu akan lebih mudah dalam menjalankan budidaya melon. Seperti itu, Pak. Pesan saya bagi kaum muda, petani milenial atau yang sedang tertarik ke dunia pertanian, lakukan apa yang kita ingin coba, jangan takut untuk mencoba, karena segala sesuatu usaha itu ketika hanya dipikirkan tanpa adanya realisasi itu tidak akan menjadi kenyataan. Dan setiap usaha itu ketika ada kendala dan kita sudah dimentorin oleh yang berpengalaman, insya Allah akan ada solusi-solusi dalam berbudidaya, khususnya di budidaya melon.